Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kalau kita lihat banyak orang sudah mulai gembira, pandemi sudah berlalu. Dan mereka mengejar mati-matian apa yang dulu hilang, terlalaikan atau tertunda. Atau ada orang yang laba perusahaannya turun, sekarang saatnya mengejar apa yang hilang. Ada yang mencoba melakukan ini dan itu, semua tergopoh-gopoh di jalan kehidupan sekarang. Yang sekolah, yang bekerja, bahkan di rumah tangga. Saudara-saudaraku, saya mengajak Anda mengingat cerita Daud di dalam 2 Samuel 7. Dia ingin melakukan sesuatu buat Tuhan, karena dia sudah menjadi seorang yang berkuasa dan berhasil dalam banyak hal. Dari seorang gembala menjadi menantu raja, kemudian terbuang, berlarian ke sana kemari, hampir dibunuh, pindah ke negeri lain, mengalami ini dan bermacam-macam. Tetapi di akhirnya dia bisa berkata, siapa aku dan keluargaku bisa dapat sebegini banyak dari Tuhan. Bahkan terutama Tuhan berikan janji, peninggal kau, keluargamu pun akan kulindungi dan diberkati. Berada di hadapanku. 2 Samuel 7, terutama ayat 29, Daud berkata, ya Tuhanku, hambamu ini begini begitu. Jadi dengan kata lain, walaupun dia sudah punya prestasi luar biasa, punya power luar biasa, dia punya koneksi luar biasa, pengakuan orang dia dapatkan, pada akhirnya dia katakan, bukan aku yang menguasai segala sesuatu. Engkaulah yang berkuasa, aku cuma ketitipan, aku cuma hamba. You are the master, I am just your steward or servant. Bapak Ibu Saudara, di zaman modern ini orang merasa, apalagi dalam dunia digital, semua menghamba pada kita. Handphone kita, ATM kita, ya, internet kita, semua ada, microwave kita, lemari, semua memenuhi kebutuhan kita. Kita masternya, kita penguasa dari rumah kita. Kita penguasa dari pekerjaan kita. Kita mau menguasai hubungan kita di keluarga itu juga. Namun pandemi ini menolong kita satu hal, menggoncangkan semua, menyadari kita bukan master dari hidup. Kalau bahasa Inggrisnya master of the house adalah yang menguasai, menata, merapikan, mengatur. Ternyata di dunia ini kita bukan orang-orang yang bisa melakukan, sangat terbatas. Tetapi Tuhanlah yang mengatur, menguasai, menitipkan, dan juga memberkati. Seperti Daud. Daud begitu hebat prestasinya, tapi mengatakan engkaulah yang betul-betul penguasa. Aku bukan. Engkau Tuhan, bukan aku yang jadi Tuhan. Itulah kehebatan Daud. Bahwa dia tidak sempurna, ya. Bahwa dia kemudian juga melakukan perzinahan, ya. Bahwa dia keluarganya dia sedikit kacau balau, karena dia betul. Tapi sepanjang jalan dia tetap mencoba mengingat, aku bukanlah penguasa dari segalanya, Tuhanlah. Bagaimana dengan Anda saat ini? Ketika ada tingkat frustrasi begitu tinggi, bukankah penyebabnya salah satu adalah karena kita ingin menguasai, mengatur, menata, mengendalikan dan tidak berhasil. Sehingga kita merasa marah, frustrasi, atau menyalahkan sesuatu. Bukankah ketika kita mengejar sesuatu yang kita anggap penting, lalu kita betul-betul gunakan seluruh energi kita dan kita tidak berhasil, kita marah bahkan pada diri sendiri. Kenapa? Karena itu tidak bisa kita kuasai. Ketika di keluarga kita, pasangan kita, ternyata dari tahun ke tahun tidak selalu hidup sesuai dengan yang kita inginkan dalam gayanya, dalam pola pikirnya. Kita marah, frustrasi, merasa dikhianati karena kita tidak bisa menguasai dia. Begitu juga orang tua pada anak. Begitu juga kadang-kadang di tempat ibadah. Kalau semua tidak berjalan sesuai yang kita mau, kita kesal karena kita tidak bisa menguasai. Dorongan menguasai sangat kuat pada manusia. Yang jadi masalah adalah mereka lupa. Semua yang diberikan, ya keluarga, pekerjaan, bahkan nafas kita, kehidupan, bukankah ini semua pemberian Tuhan yang Maha Kuasa? Kita hanya penerima, kita adalah pengelola, dan kita hambanya. Daud berhasil
di tengah semua jatuh bangunnya, tetap berpegang pada keyakinan dan perspektif itu, sehingga sampai sekarang diingat. Berkat Tuhan tidak berhenti. Kita juga harus belajar. Jangan lupa, kita bukan pemilik, bukan penguasa, bukan segala-galanya itu milik kita. Segala satu titipan dari Tuhan, bahkan diri kita, tangan kita, mata kita, jantung kita, semuanya. Bahkan semua yang kita paling kasihi pun milik Tuhan, bukan? Dengan demikian kita akan menjalani kehidupan ini dengan kesadaran. Selain kita tahu diri, kita memuji Tuhan setiap hari. Karena Sang Penguasa yang begitu hebat, bukan hanya berkuasa, tapi menggunakan semua kuasa untuk menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dengan dasar itu kita tahu, berkat-berkat akan selalu menunggu kita yang menyadari posisi kita di dalam hidup itu. Tuhan berkati.